Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi. Hari ini masih dengan Microsoft Excel ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang aritmatika, jadi pada video kali ini kita akan lanjut pembelajaran tentang Excel kita ya. Materi hari ini adalah tentang statistik Excel bagian 1 gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, pada materi statistik sendiri itu ada beberapa rumus yang bisa kita pakai ya. Untuk yang dasarnya dulu, yaitu yang pertama ada count, sum, average, mean, max, dan median ya. Walaupun sebenarnya median ini itu jarang dipakai ya kalau misalnya di dunia kerja atau di dunia kampus. Paling yang pakai median itu adalah di bidang statistik kadang. Sebenarnya masih ada satu namanya standar deviasi ya, atau rumusnya itu kalau dalam Excel mencari standar deviasi itu STDEV ya. Ini rumus mencari standar deviasi suatu data gitu ya. Yang pertama soal count. Count itu ya, di sini keterangan adalah menghitung banyak deret data angka. Ya, saya kira teman-teman pasti sering dengar kata count itu, misalnya quick count ya, di pemilihan umum, pilkada atau lain sebagainya sejenisnya itu ada istilah quick count, ada istilah real count. Ya, quick itu cepat, count itu artinya hitung. Jadi quick count itu hitung cepat. Kalau real count ya berarti penghitungan yang real ya. Real count. Oke, sama dengan Excel count. Count itu artinya menghitung banyak deret data. Tapi yang bisa dia hitung kalau kita pakai count itu hanyalah data angka. Jadi kalau ada karakter lain, nah itu tidak bisa kita hitung menggunakan count. Lalu bagaimana kalau misalnya ada data yang bukan karakter angka? Nah, itu nanti ada rumus lainnya ya. Nanti saya akan jelaskan lagi statistik Excel part 2. Di situ saya akan matangkan lagi tentang penggunaan rumus dalam Excel di bidang statistik. Selanjutnya ada sum. Sum itu menjumlahkan deret data angka ya. Tentu sum ini teman-teman pasti sering pakai juga. Dia fungsinya menjumlahkan ya di beberapa deret data misalnya, tetapi yang bisa dia jumlah adalah data angka saja ya, karena yang bisa dijumlah memang cuma angka kan, kayak A tambah B tambah C tambah D berapa hasilnya ya tetap A B C D ya. Tapi kalau angka 1 tambah 2 tambah 3 itu hasilnya nanti adalah 6 ya. Ya, kira-kira begitu. Average itu adalah nilai rata-rata. Kemudian mean itu mencari nilai terkecil dari deret data angka. Kemudian max mencari nilai terbesar dari deret data angka. Median mencari nilai tengah. Oke. Misalkan contoh ya. Contoh misalnya saya punya deret data. Anggaplah misalnya 7, 3, 4, 6. Ya, ini deret data ya. Deret data yang saya urutkan secara vertikal atau berdasarkan kolom. Nah, misalnya saya mau cari hasil count-nya. Jadi caranya adalah sama dengan count, buka kurung, kemudian kita blok datanya, kemudian di enter. Maka nanti hasilnya 4. Kenapa 4? Karena data kita memang cuma 4 kan. 1, 2, 3, dan 4. Nah, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sum, sama dengan sum dalam kurung, di blok datanya, maka hasilnya adalah
20. Karena 7 tambah 3 10, tambah 4 14, tambah 6 20. Begitu ya. Nah, selanjutnya mencari rata-rata. Berarti kita gunakan rumus average atau rata-rata. Average, kemudian diblok lagi, maka nanti hasilnya yang muncul itu adalah 5 ya. Ini masih loading. 5 ya. Kenapa 5? Ya, di dalam statistik itu untuk mencari nilai rata-rata, ya. Mencari nilai rata-rata dalam statistik itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data, gitu ya. Nah, kita kan di sini sudah lihat bahwa ternyata jumlah data adalah 20 dan banyak data adalah 4. Maka untuk mencari rata-ratanya adalah 20 dibagi 4, hasilnya 5. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, selanjutnya mencari nilai terkecil berarti kita menggunakan min. Sama dengan min dalam kurung. Kemudian kita maka muncul 3. Karena dari data ini nilai terkecil adalah angka 3. Ya, begitu ya. Selanjutnya nilai terbesar itu adalah max. Sama dengan max, kemudian kita blok datanya. Ya, nanti pasti hasilnya adalah 7. Nah, gitu. Selanjutnya ada nilai tengah. Median. Jadi sama juga, sama dengan median dalam kurung, kemudian kita blok. Kita enter, maka hasilnya 5. Median itu adalah nilai tengah. Ya. Kalau dalam statistik, ketika kita punya deret data seperti ini, 7, 3, 4, 6, maka median cara menghitung manual atau cakar pakai matematika statistik itu adalah dengan mengurutkan datanya dulu. Nah, ini kan tidak berurut ya. Habis 7, 3, 4, lalu 6. Ini kan tidak berurut. Urutan datanya itu mesti dari kecil ke besar. Jadi kita urut dulu. Diurut 7. Ya, paling terkecil dulu ya. Berarti 3, 4, 6, dan 7. Nah, inilah kalau misalnya kita urut. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, hasil data yang diurut ini kemudian nanti kita mencari nilai yang tengah-tengah. Nah, di sini karena kita datanya adalah genap ya, 1, 2, 3, 4 genap, maka nilai tengahnya itu di antara sini, di antara 4 dan 6. Jadi, bagaimana mencari nilai tengah pada data yang genap? Nah, caranya itu adalah 4 ini ya, nanti ditambah dengan 6 terus dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 6, kita kasih dalam kurung dulu, bagi 2, hasilnya adalah 5 ya. Jadi median itu begitu penghitungannya. Artinya kalau ada data kemudian datanya itu belum terurut, itu diurutkan dulu ya. Diurutkan dulu, kemudian kita cari tengah-tengahnya. Nah, kalau datanya genap, maka nanti di antara kiri dan kanan di tengah-tengah itu dijumlahkan kemudian dibagi 2, maka itulah disebut dengan median. Lalu bagaimana kalau data ganjil? Misalnya ada lagi 1 di sini 9, maka mediannya itu adalah 6. Gitu, kita coba. Misalnya di sini kita tambah 9. Kemudian datanya ini kita perlebar ke bawah. Data ini kita perlebar ke bawah. Maka nanti muncul 6 ya.
Terus kalau misalnya ada lagi data di samping, ya maka mencari mediannya itu adalah kita hitung ini 3, ini 3, berarti 6 ditambah 7 bagi 2, 6 tambah 7 bagi 2, kita tes lagi, 6 tambah 7 bagi 2, hasilnya adalah 6,5. Oke, kita tes lagi. Ada lagi data 1, mediannya kita sampaikan di 11, kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya adalah 6,5 gitu ya. Jadi saya ulangi, median itu adalah mencari nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Kalau datanya ganjil, itu cepat ketemunya. Kita tinggal mengambil angka pada data yang telah diurutkan gitu. Tapi kalau angkanya adalah genap, urutan datanya genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, maka data yang berada di tengah-tengah itu kita jumlahkan kemudian dibagi 2, maka itulah hasil dari median. Nah, begitu ya. Oke. Nah, dari sini ya mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Di sini saya sudah punya contoh latihan lagi. Tadi contoh penggunaan, sekarang contoh kasus ya. Misalkan di sini di sebuah sekolah ya, terserah sekolah apa gitu. Di sini ada nama si A, si B, si C sampai si E dengan nilai ujiannya IPS matematika. Kemudian di sini diminta total dari seluruh nilai yang dimiliki oleh si A, si B, si C, dan si D, si E juga. Kemudian rata-ratanya berapa. Kemudian di sini diminta jumlah siswa berapa, nilai tertinggi dari rata-rata, dan nilai terendah dari rata-rata. Oke, untuk total, ya, total itu adalah penjumlahannya. Ya, karena dia total berarti kita gunakan rumus yang sum. Nah, sum dalam kolom, kemudian kita buat datanya. Nah, kemudian kita enter, maka totalnya 229. Rata-rata itu pakai average ya, average. Kemudian kita blok, kemudian kita enter. Nah, karena pola datanya itu sama, artinya di sini juga untuk totalnya ini tambah ini juga sama kan, ini juga, artinya semua polanya sama, maka kita tinggal copy turun. Nah, arahkan saja kursornya sampai tanda plus di tekanan bawah ini, kemudian kita tarik turun. Nah, ini juga sama dengan polanya, jadi tinggal tarik turun. Nah, dapat ya jumlah siswa. Nah, jumlah siswa itu sama dengan jumlah data atau banyaknya data. Berarti kita pakai count ya. Count kurung blok datanya kemudian enter. Maka pasti hasilnya 5 karena ya siswa kita ada 5 orang gitu ya. Nilai tertinggi ya max dalam kurung blok ya, kalau kita sebelum enter, kalau kita tebak itu berarti nilai tertingginya adalah 84 ya. Nah, gitu ya. Sekarang min, nilai terendah, mencari nilai terendah pakai min. Blok datanya kalau kita tebak berarti 76,3. Nah, ya begitu kan, mudah kan kalau statistik itu. Nah, inilah kira-kira. Ya, sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, kalau di dalam mengerjakan data dalam Excel itu sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang hitungan gitu. Kita tidak perlu menghitung gitu kalau dalam Excel. Yang penting adalah mencari pola pengerjaan. Ya. Mencari pola pengerjaan. Kalau polanya mirip, itu rumusnya bisa di-copy saja. Tidak perlu kita input satu-satu gitu kan. Ini tulis lagi sum, tulis lagi, dan sebagainya. Tapi kalau datanya tidak sama polanya, misalnya kayak ini,
ini kan tidak sama polanya, ini beda pakai rumusannya, ini juga beda, ini juga beda, maka jangan di copy turun. Nah, karena itu pasti akan salah. Jadi itu tekanannya pada Excel itu adalah pola pengerjaan. Ya. Oke, sekira itu dulu untuk materi statistik part 1 kita. Silakan ini teman-teman, silakan screenshot boleh, tulis juga boleh untuk disimpan sebagai materi ya. Kalaupun teman-teman punya pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Gitu nanti ya kita tinggal ya mungkin saya buatkan videonya, mungkin kalau teman-teman punya data yang kira-kira statistik ya, butuh penghitungan seperti ini ya, boleh juga di coret saya di kolom komentar gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat, silahkan di share ya, like juga kalau misalnya suka. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.